Kita ke sorotan lain, Saudara. Cita-cita Indonesia Emas di 2045 terus digaungkan oleh pemerintah. Nah, salah satu target di dalamnya adalah membuat kasta Indonesia ini pindah dari sekarang negara berkembang menjadi negara maju. Artinya nanti kita akan sejajar dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, atau Jepang. Nah, untuk melihat apakah suatu negara bisa masuk ke jajaran negara maju, salah satunya adalah dengan melihat pendapatan per kapitanya, Saudara. Selama puluhan tahun, Indonesia pendapatan per kapitanya selalu masuk ke angka yang derajatnya adalah berpendapatan menengah ke bawah. Saat ini angka pendapatan per kapita Indonesia di 2023 adalah $4.120. Kalau sebagai gambaran Saudara, ini besar atau kecil sih? Nah, pendapatan per kapita kita sekarang ini hanya 5,9% dari pendapatan per kapitanya Amerika Serikat. Saya contohkan, saya bandingkan dengan negara maju. Karena ini kan cita-citanya nanti di 2045 adalah negara maju. Nah, Indonesia targetnya di 2045 yang artinya adalah sekitar 20 tahun lagi. Di 2045 pendapatan per kapitanya bisa naik 3 kali lipat jadi $14.000. Bisa nggak sih kira-kira bisa mencapai 3 kali lipatnya? Caranya adalah satu, PDB Indonesia dari 2025 sampai 2029 angkanya harus stabil di 6 sampai 6,5%. Itu di 2025 yang artinya 2 tahun lagi. Sementara sekarang pertumbuhan kita ada di angka 5%-an. Setelah 2029, PDB Indonesia harus stabil di atas 7%. Untuk nantinya bisa mencapai PDB di angka 9,8 triliun dolar Amerika. Tidak hanya PDB, yang kedua adalah lewat industrialisasi. Jadi kontribusinya ke PDB di angka industrinya harus mencapai 28%. Tapi saudara, sayangnya saat ini Indonesia malah mengalami deindustrialisasi. Artinya sektor manufaktur terhadap PDB atau sektor industri terhadap PDB ini angkanya justru turun terus. Ini kami ambil data dari Bappenas Saudara, kami ambil memang tidak urut angkanya. Dari 2002 ini adalah patokan ketika itu Indonesia pernah loh angkanya mencapai 32% untuk kontribusi manufaktur terhadap PDB. Tapi setelahnya trennya terus saja turun. 2003 dia turun menjadi 28,3%. Lalu di angka dari 2016 sampai 2020 angkanya turun terus dari 2016 di 20,5%. Lalu sampai di 2020 kontribusi manufaktur terhadap PDB di Indonesia hanya 19,7%. Padahal tadi balik ke syarat awal, angka kontribusi manufaktur terhadap PDB kalau mau jadi negara maju harus 28%. Jadi ngejarnya jauh sekali ya, karena sekarang kita angkanya baru 19,7%. Sebagai perbandingan Saudara, salah satu negara yang sukses nih membuat negaranya menjadi negara maju yang tadinya bukan apa-apa, yang tadinya negara berkembang lalu bisa melesat menjadi negara maju adalah Korea Selatan yang membuat industrialisasi mereka menjadi tulang punggung Korea Selatan. Jadi bukan hanya karena K-pop dan K-drama saja ya, bukan hanya dari budayanya, tapi Anda lihat kontribusi manufaktur terhadap PDB di Korea Selatan. Memang sekarang trennya turun, tapi kalau Anda lihat dari 2002, 2003 lalu di 2016 Korea Selatan ini berhasil mencapai angka di atas 26%. Lalu sekarang memang turun trennya tapi masih di atas 24% atau sekitar 25% berarti kontribusi manufaktur terhadap PDB di Korea Selatan. Kok bisa sih? Salah satunya gimana caranya ya? Nah, untuk meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap PDB, salah satu caranya adalah inovasi. Kalau mau inovasi pasti harus riset. Nah masalahnya kalau kita bicara soal dana riset, Indonesia juga dana risetnya kecil. Padahal riset dan juga inovasi adalah tulang punggung untuk bisa mengembangkan industrialisasi. Kita kasih gambaran ya Saudara, ini adalah contoh negara-negara perbandingan dana riset terhadap PDB mereka. Anda lihat betapa seriusnya Korea Selatan, 4,2% untuk dana riset yang mereka keluarkan untuk inovasi, untuk riset industri mereka. Kalau sistem di Korea Selatan ini sektor industri mereka biasanya mereka meminta sektor swasta, sektor industri di swasta mendanai riset. Bahkan totalnya hampir 60% untuk pendanaan
riset dari swasta. Sementara Indonesia yang angkanya sekarang ada di 0,3% perbandingan dana riset terhadap PDB-nya, sektor swasta ini hanya sekitar 20%. Sisanya dikasih ke APBN 80%. Jadi jauh banget. Bahkan kalau Anda lihat saudara, mungkin kalau dilihat dari negara yang sama-sama besar begitu ya, rakyatnya atau masyarakatnya. Kita bandingkan dengan India saja, India masih lebih tinggi 0,6%. Tiongkok apalagi 3,1% dia mengeluarkan dana riset terhadap PDB-nya. Sementara kita juga masih kalah dibandingkan dengan Thailand yang sudah cukup serius untuk riset dan inovasi, angkanya 1% untuk perbandingan dana riset terhadap PDB. Tapi saudara, selain untuk bisa meningkatkan dana riset di sektor industri, yang juga harus diikut sertakan saat industrialisasi adalah memperhatikan struktur sosial masyarakat. Karena industrialisasi harusnya bisa menyelesaikan masalah masyarakat, jadi hidup lebih mudah, biaya lebih ringan, tapi di saat yang sama pendapatan masyarakat bisa lebih meningkat. Di situ yang kita akan masukkan di dalam norma mengenai soal keberlanjutan, jaminan dari keberlanjutan bahwa pembangunan ini tidak bisa mengalami discontinue. Ya, dalam hal ini industrialisasi ini kan sebuah instrumen dalam pencapaian sebagai enabling dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi kan bukan itu saja, tapi yang paling penting adalah semua dokumen ya, yang menjadi nanti dokumen politik di dalam undang-undang RPJP ini, itu kepemilikannya menjadi kepemilikan oleh semua dan ditaati gitu. Dan kemudian masing-masing bisa menjamin keberlanjutan. Jangan sampai kan kita sudah bikin agenda politik nasional itu sedemikian rupa disinkronkan waktunya.